Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam Rema pagi hari ini dengan topik yang baru, yaitu makna Natal bagi orang percaya. Sebentar lagi kita akan masuk di hari Natal dan merupakan kesukaan besar bagi kita. Nanti kita akan melihat di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25 apa sih makna Natal bagi kita orang percaya. Natal berasal dari bahasa Portugis yang berarti kelahiran. Adalah hari raya bagi kita umat Kristen. Natal yang jatuhnya pada tanggal 25 Desember yang kita peringati sebagai hari kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Meski kalau pakar dewasa ini sepakat bahwa Yesus kemungkinan besar sebenarnya tidak lahir pada hari itu. Hari kelahirannya tetap kita rayakan pada tanggal 25 Desember. Karena itu sudah menjadi tradisi dan sampai hari ini kita masih merayakan Natal di tanggal 25 Desember. Hal ini dibuktikan dengan cerita adanya para gembala yang sedang mengembalakan hewan peliharaan mereka. Kalau kita melihat pada bulan Desember sampai Januari di daerah Timur Tengah justru mengalami musim dingin, sehingga sangat tidak masuk akal untuk mengembalakan hewan mereka pada waktu tersebut. Natal juga dalam tradisi Barat merupakan peringatan Natal yang kalau saya melihat mengandung aspek non agamawi. Sebagian besar tradisi Natal berasal dari tradisi pra-Kristen Barat yang diadopsi ke dalam tradisi Kristiani hari ini. Selain itu juga peringatan Natal dalam tradisi Barat yang kian mendunia ditandai dengan adanya bertukar hadiah antara teman dan anggota keluarga, serta datangnya Santa Claus atau Sinterklaas yang membagikan makanan atau membagikan hadiah kepada orang-orang di sekitar. Tapi kelahiran Yesus Kristus menurut Alkitab Kristen adalah orang Majus datang mengunjungi Yesus diperingati pada malam ke-12 setelah kelahiran pada hari Natal. Mari kita temukan apa yang menjadi makna kelahiran Natal atau kelahiran Kristus bagi kita menurut Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kita akan menemukan beberapa hal di sana, di antaranya adalah berbicara tentang kekudusan, ya. Tuhan Yesus lahir tidak hasil biologis antara manusia, antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, melainkan dari Roh Kudus. Kita lihat di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 20 ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suami seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Ya, kalau kita melihat di sini kita berbicara tentang kekudusan. Benar-benar bahwa Yesus ini lahir tidak dari hasil hubungan antara Maria dengan Yusuf, melainkan benar-benar benar-benar merupakan penjelmaan ketika Roh Kudus masuk ke dalam diri Maria. Dan pada akhirnya Maria menjadi hamil, dan Alkitab mencatat karena Yusuf ini adalah seorang yang baik hati, ia bermaksud untuk menceraikannya secara diam-diam. Jadi dalam tradisi Yahudi, pernikahan itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu adalah saling janji. Ya, biasanya dilakukan oleh orang tua ketika anak-anak mereka masih kecil. Tradisi ini juga terjadi di daerah saya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau dia punya saudara perempuan sama saudara laki-laki, ketika saudaranya laki-laki ini punya anak perempuan, sedangkan saudara perempuan ini punya anak laki-laki, mereka akan dijodohkan. Ya, diingatkan sejak kecil bahwa inilah nanti yang akan menjadi jodohnya. Sudah ada ikatan di sana. Ya, kira-kira begitulah yang terjadi di tradisi Yahudi ini. Yang kedua adalah pertunangan. Pertunangan itu dilakukan dengan upacara atau ritual resmi dengan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak. Pada tahap ini secara adat istiadat
hubungan dari kedua sudah disebut sebagai suami istri, meskipun tidak hidup sebagaimana layaknya sebagai suami istri. Kalau kita melihat Yusuf ini dengan Maria sudah ada di tahap ini, tahap pertunangan tetapi mereka sudah bersuami istri, tetapi tidak boleh tinggal serumah atau tidak boleh tidur bersama-sama, tidak melakukan hubungan-hubungan yang terlarang. Itu menandakan bahwa Maria memang benar-benar kudus, dan Alkitab mencatat demikian. Artinya tidak ada hasil hubungan dari manusia ketika Yesus sendiri itu lahir, benar-benar dihasilkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Yang ketiga adalah berbicara tentang 3 tahap perkawinan dalam pernikahan dalam adat Yahudi adalah pernikahan secara resmi. Pernikahan itu setelah berhasil melewati masa pertunangan itu dan tidak ada kendala dalam hubungan keduanya, maka pernikahan menjadi tahap resmi akhir untuk meneguhkan hubungan keduanya sebagai suami istri yang secara sah hukum dan agama. Kalau kita melihat tadi status Yusuf dan Maria pada tahap kedua, dan itu nanti kita akan melihat ketika Tuhan mengingatkan Yusuf bahwa Yusuf mau menceraikan Maria secara diam-diam. Malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan pada akhirnya Yusuf menikahi Maria, melanjutkan dari pertunangan menjadi pernikahan secara resmi. Yang kedua kita berbicara tentang makna Natal bagi orang percaya. Yang sekarang kita percaya tentang karya Tuhan. Tuhan Yesus lahir sebagai karya Allah untuk berkarya bagi manusia, dalam artian dia menjadi penyelamat bagi kita. Larangan atau perintah kepada Yusuf agar tidak menceraikan Maria dengan pengertian memutuskan ikatan pertunangan. Malaikat memberi alasan, anak yang dikandung adalah dari Roh Kudus, anak itu adalah juru selamat umat pilihan, anak itu adalah penggenapan nubuat kalau kita melihat dalam Yesaya 7 ayat 14, di sana berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran Yesus ini sudah dinubuatkan jauh sebelum 700 tahun yang lalu. Artinya karya Tuhan ini sudah dinubuatkan oleh nabi besar yang bernama Yesaya, bahwa akan lahir seorang laki-laki dan dia akan mengandung dari seorang perempuan anak darah, yaitu seorang Maria, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Jadi kalau kita melihat bahwa karya Tuhan ini sudah dinubuatkan dan digenapi di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga adalah makna Natal bagi orang percaya adalah ada kehadiran Tuhan di sana. Dalam kehadirannya ia menyatakan kehadiran Allah untuk menyertai kita. Yesus dalam bahasa Yunani, Ibrani berarti Yehoshua, artinya dari Tuhan datang keselamatan, atau Tuhan adalah keselamatan, atau disebut Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Allah yang tidak kelihatan telah berkenan menjadi manusia di tengah kita untuk menyelamatkan, dan dia hadir secara langsung ke muka bumi ini 2000 tahun yang lalu untuk menggenapi misinya, menggenapi misi Bapanya, itu menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Adam yang pertama gagal menjadi pembawa damai, tetapi Adam yang kedua melalui Yesus Kristus dia datang dan menyelesaikannya, dan pada akhirnya Adam yang kedua ini memperdamaikan kita dengan Bapa, dan kita boleh bersahabat lagi dengan Bapa. Yang berikutnya adalah berbicara tentang ketaatan. Kita melihat kisah dari seorang Yusuf ini, bagaimana dia harus menerima semua apa yang harus diajarkan kawan-kawannya kepada dia. Mungkin kita sekarang tidak akan mengejek Yusuf karena kita boleh mendapatkan data bahwa Maria ini mengandung dari Roh Kudus. Tapi ketika orang yang belum mengetahui Yusuf mungkin akan dimaki oleh orang-orang atau dihina. Bagaimana mungkin Yusuf ini belum menikahi Maria tetapi sudah menghamili Maria? Ini adalah sesuatu yang di dalam tradisi kita sekarang ini adalah sesuatu yang naif, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Melanggar hukum agama, melanggar hukum adat dan segala macam. Tetapi Yusuf tetap taat, sekalipun dalam hatinya ketika dia ingin meninggalkan Maria,
tetapi malaikat Tuhan datang kepadanya dan mengingatkan dia. Yusuf pun sadar dan dia melanjutkan kepada tahap yang ketiga, yaitu pernikahan secara resmi melalui agama dan hukum agama itu sendiri. Kita melihat Yusuf sebagai tunangan Maria ini taat pada perintah Allah untuk menjadi suami Maria dan menjadi ayah Yesus. Sikap Yesus ini kita boleh mengerti bahwa kita boleh belajar bahwa mengerti ajaran firman Allah dengan baik dan benar. Yang kedua, dia boleh taat mengambil Maria sebagai istrinya dengan menempuh tahap yang ketiga tadi. Dia berusaha melindungi Maria dari pencemaran nama baik termasuk dirinya. Dia menghormati kekudusan kehamilan Maria dan tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya sebagai suami istri sampai Yesus lahir. Alkitab mencatat bahwa Yusuf menjaga untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang tidak senonoh. Yang kelima, kita melihat Yusuf sebagai seorang menunjukkan teladan sebagai suami atau kepala keluarga yang bertanggung jawab. Mari kita belajar makna kelahiran Yesus Kristus juga bagi kita, dan menjadi harapan saya adalah kita dapat memahami makna Natal dari kelahiran bagi kita sebagai orang percaya. Kita boleh memahaminya bahwa makna Natal itu mengandung atau berbicara kekudusan di sana, berbicara tentang karya Allah, berbicara tentang kehadiran Allah, dan berbicara tentang ketaatan. Mari kita juga berusaha melakukannya dan kita boleh menerima anugerah yang Tuhan boleh percayakan bagi kita. Shalom dan selamat menyambut Natal. Soli Deo Gloria.